Hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal di dalam ilmu logika atau ilmu tentang penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan dari premis-premis. Beberapa hal itu sudah saya sampaikan pada waktu lalu, tapi ingin saya tekankan kembali supaya bisa kita ingat dan bisa kita pahami lebih jelas lagi. Yang pertama tentang proposisi, yang kedua tentang premis-premis dan juga kesimpulan, yang ketiga itu tentang argumen. Jadi 4 hal ini yang akan kita bahas pada malam hari ini atau disampaikan oleh saya. Yang pertama tentang proposisi. Seperti yang telah kita ketahui beberapa waktu yang lalu, bahwa proposisi itu artinya arti atau makna daripada suatu pernyataan. Sekali lagi, proposisi itu adalah makna atau arti daripada suatu kalimat atau pernyataan. Dan terkadang saudara-saudara, bahwa di dalam argumen sehari-hari atau di dalam kalimat yang kita ucapkan sehari-hari itu tidak selalu mengandung proposisi baku atau yang kita kenal di dalam logika sebagai 4 bentuk proposisi itu. Terkadang bahwa di dalam kalimat kita sehari-hari itu mengandung proposisi yang tidak baku, dan juga di dalam argumen sehari-hari itu tidak terlalu jelas mana itu premis dan mana itu kesimpulan. Semuanya bercampur aduk. Oleh karena itu, ketika kita hendak menilai suatu proposisi di dalam argumen sehari-hari, maka argumen sehari-hari itu harus kita ubah ke dalam bentuk proposisi baku. Nanti sebentar saya akan jelaskan ada 4 bentuk proposisi baku yang dipakai di seluruh dunia, yang dipakai oleh seluruh manusia atau setiap orang. Yang berikut adalah premis dan juga kesimpulan. Kita mulai dari premis. Premis itu adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung proposisi tertentu. Sekali lagi, premis itu adalah pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang mengandung proposisi tertentu. Di dalam sebuah argumen terkadang ada lebih dari 1 premis, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Di dalam premis itu mengandung proposisi juga. Jadi sebenarnya premis-premis itu adalah argumen-argumen yang mengandung proposisi atau kalimat-kalimat pernyataan yang mengandung proposisi-proposisi. Dari premis-premis inilah tersusun kesimpulan. Jadi yang ketiga itu tentang kesimpulan. Kesimpulan itu adalah gabungan dari premis-premis tadi. Dan kesimpulan itu juga memiliki proposisinya sendiri. Terkadang saudara-saudara, kesimpulan itu bisa berada di awal daripada pernyataan atau argumen, bisa juga dia berada di tengah daripada argumen atau pernyataan, bisa juga dia berada di akhir daripada argumen atau pernyataan. Itu mengenai kesimpulan. Suatu argumen dinyatakan valid itu ketika kesimpulan itu benar-benar diharuskan oleh setiap premis yang ada. Sekali lagi, suatu argumen dinyatakan valid jika kesimpulannya itu diharuskan oleh setiap premis yang menyusun. Saya kasih contoh. Semua anjing berkaki 4. Anjing adalah hewan. Itu 2 premis. Premis yang pertama, semua anjing berkaki 4. Premis yang kedua, semua anjing adalah hewan. Itu artinya kesimpulan yang tidak terhindarkan dari 2 premis tadi adalah semua anjing adalah hewan.
atau bisa juga semua anjing adalah hewan berkaki 4. Itu adalah contoh penarikan kesimpulan yang diharuskan oleh premis.